Halo sahabat Nutriflex, selamat datang di Bincang Sehat Nutriflex. Nah, melanjutkan topik bahasan kita tadi Pak tentang FODMAP ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Menurut observasi katanya FODMAP hanya menyerang usus. Apakah ada kemungkinan nih FODMAP menyerang organ lain, semisal organ lambung nih? Nah, apakah ada kemungkinan seperti itu Pak Haji? Ya, jadi makanan yang tinggi FODMAP itu memang dia menyerang orang yang memiliki gangguan namanya itu Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Nah, ketika kita memiliki gangguan tersebut, itu akan mengakibatkan beberapa efek yang tadi kita sebutkan ya. Ada kayak perut kembung, kemudian perut jadi bergas, kemudian ada juga sakit perut dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ketika di dalam usus itu banyak gas yang terjadi, itu bisa naik dan saat gas itu naik ke atas, ke bagian pencernaan bagian atas, itu bisa mempengaruhi kadar asam di dalam lambung kita. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki gangguan asam lambung seperti gastritis ataupun GERD, ketika mengalami gangguan Irritable Bowel Syndrome, itu akan membuat asam lambung naik. Dan ya, tentunya akan memberikan efek yang tidak nyaman, seperti heartburn dan juga nafas sesak dan lain sebagainya. Menyambung ke pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Ya. Jadi apakah konsumsi makanan dengan kandungan FODMAP tinggi ini bisa memicu GERD? Tadi mungkin sudah di-mention sedikit ya. Ya. Mungkin seperti contohnya mengkonsumsi apel atau susu. Nah ini apakah otomatis langsung menimbulkan GERD atau tidak ini Pak? Karena secara garis besar kan apel sama susu ini sering nih dikonsumsi sama masyarakat nih. Nah kira-kira kalau dari segi tinjauan medis seperti apa Pak ini Pak? Ya, ini ada catatan ya Mas Dana. Jadi ketika orang tersebut memiliki gangguan pencernaan Irritable Bowel Syndrome, itu ya hampir 60% itu memiliki GERD. Oke. Ya, tetapi kalau dia memiliki GERD, itu hanya 30% dia memiliki gangguan Irritable Bowel Syndrome. Nah, diet rendah FODMAP itu hanya bekerja jika kita memiliki kedua gangguan tersebut, Irritable Bowel Syndrome dan juga GERD. Namun ketika kita hanya memiliki gangguan GERD saja, itu tidak terjadi masalah. Maksudnya kita mau makan makanan tinggi FODMAP itu tidak menimbulkan dampak. Kenapa? Karena makan makanan yang tinggi FODMAP itu dia memiliki masalah ketika dia dicerna di dalam usus. Oke, ke next question nih Pak. Apakah dengan mengolah bahan makanan yang mengandung FODMAP nih, semisal kayak Bapak tadi mention yogurt atau susu, bisa mengurangi kandungan FODMAP-nya itu sendiri gitu? Semisal kayak tadi susu atau yogurt gitu. Ketika kita olah semisal susu diolah menjadi keju gitu, semisal apakah bisa mengurangi kandungan FODMAP-nya sendiri Pak? Atau semisal susu dibikin kopi semisal gitu, atau dicampur ya untuk makanan sehari-hari nih Pak. Kira-kira apakah bisa mengurangi kandungan FODMAP-nya itu sendiri? Ya, jadi ada beberapa teknik ataupun metode dalam proses pengolahan makanan yang dinamakan dengan bioprocess engineering. Jadi kita bisa memberikan modifikasi pada makanan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan beberapa kandungan di dalam makanan tersebut. Nah, itu namanya ada proses enzimatik yang direduksi sehingga kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi FODMAP dengan mudah, tidak ada efek seperti sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalkan keju, yogurt dan sebagainya itu masih bisa memberikan efek ketika kita memakan makanan tersebut. Namun kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan ya yang dimodifikasi, kemudian kita bisa mengakalinya dengan mengkonsumsi suplemen seperti enzim hidroksil karbohidase, itu ternyata bisa membantu tubuh kita itu untuk menerima karbohidrat rantai pendek tersebut sehingga tidak memiliki dampak gejala seperti yaitu tadi perut sakit, kemudian ada perut kembung dan juga perut bergas yang bisa memberikan efek menaiknya kadar asam lambung di dalam tubuh kita. Oke, nah mungkin tadi kita sudah bahas ya Pak
terkait dengan makanan yang tergolong FODMAP tinggi. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak makanan yang tergolong memiliki kandungan FODMAP rendah semisal? Nah, kalau ada itu mungkin bisa dijelaskan ke sahabat sehat Nutriflex apa saja sih Pak makanan yang rendah FODMAP seperti itu? Ya, makan makanan yang rendah FODMAP seperti makanan yang kita konsumsi sehari-hari, nasi, oat, ya, kemudian susu, namun yang tidak dari susu hewan seperti susu almond, kemudian susu kedelai, ya walaupun itu bukan susu ya, itu kan sari ya, namun itu menjadi salah satu alternatif untuk kita konsumsi. Ya, kemudian ada juga buah-buahan ataupun sayur-sayuran seperti halnya kayak tomat, wortel itu tidak memiliki FODMAP yang tinggi. Oke, berarti ada beberapa golongan makanan nih yang tidak tergolong sebagai makanan yang berkadar FODMAP tinggi. Tadi ada nasi, kemudian ada susu dari sumber nabati ya Pak ya. Kemudian kalau untuk serealia nih Pak, apakah dia itu juga tergolong rendah FODMAP? Ya, serealia kecuali yang berbasis gandum. Jadi untuk yang berbasis gandum itu tergolong tinggi FODMAP. Kemudian ada juga telur dan daging ya, dari protein hewani itu dia FODMAP-nya rendah. Kenapa? Karena telur, daging itu memiliki kandungan tinggi protein daripada karbohidrat. Nah, sahabat Nutriflex, itu dia penjelasan dari Bapak Aji. Jadi terkait dengan FODMAP ini, kan tadi ada yang bilang bahwa FODMAP ini hanya menyerang usus. Ternyata ada kecenderungan juga FODMAP ini bisa menyerang organ lambung. Jadi untuk sahabat Nutriflex, baik-baiknya kita harus memilah asupan yang masuk ke lambung kita. Nah, mungkin bincang sehat Nutriflex pada kesempatan kali ini sampai ke penghujung acara. Terima kasih Pak Aji yang sudah memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat sehat Nutriflex ini. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.